Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah jalla wa ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini insyaallah kita akan mulakan pengajian kitab Al-Hikam. Namun sebelum kita mengajinya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya khusus kepada penyusun kitab ini, yaitu Syekh Ahmad bin Atha'illah, dan juga penterjemah Haji Salim Bahresi, termasuk juga guru saya yang telah mengajar kitab ini. Mudah-mudahan pahala Fatihah ini Allah sampaikan kepada mereka, dan kita mohon kepada Allah membukakan hati kita untuk memahami, menghayati, lalu beramal dengan apa yang terdapat dalam kitab ini. Bi karamati wa bi mu'jizati wa bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Coba lihat kata daripada penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Kata penerbit, dia meninggalkan sebuah nota. Dia kata, kami bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas kehendaknya, yakni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka lahirlah buku ini untuk tatapan pembaca dari segala peringkat. Peringkat remaja, dewasa dan orang tua, orang miskin, orang kaya, laki dan perempuan, pangkat ataupun rakyat jelata.
Buku ini mengandungi ulasan ilmu ketuhanan atau disebut ma'rifatullah, untuk mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat berguna untuk dijadikan rujukan, juga peringatan kepada setiap insan yang bergelar muslim. Kita telah sedia maklum bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala amat luas untuk dipelajari, untuk dipahami oleh kita manusia yang sangat kerdil. Maka apabila kita disebut manusia yang kerdil, yang kecil, yang hina, lagi jahil, sepatutnya kita merasa malu, merasa takut dan sanggup tunduk kepada kekuasaan dan syariat Allah. Walaupun kita manusia yang kerdil ini, kita dituntut untuk menimbanya sebanyak mungkin, semampu mungkin, dan sebanyak mana yang boleh masuk ke dalam lubuk hati dan akal kita. Kalaulah tempat ilmu yang ada di hati dan di otak kita dikecil, lalu kita tak mau menimba ilmu, makin kecillah dia. Justru itu buku ini menyediakan lebih 200 topik dan huraian yang mudah difahami. Penterjemah amat arif menyusun karangannya dengan cara yang senang difahami. Jadi sama-samalah kita menimba ilmu Allah sebanyak yang mungkin dan ikhlaskan hati supaya kita dapat menginsafi kelemahan diri dan memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kita akan tergolong di dalam golongan muslim sejati yang diridhoi oleh Allah. Buku ini adalah menjurus kepada kesufian, kewalian, yakni orang-orang yang soleh yang disukai oleh Allah. Bukan kita nak menjadi wali. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab ini, sedikit banyak Allah kurniakan kepada kita sifat-sifat orang yang soleh itu. Sifat-sifat orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian buka muqaddimah di muka surah 1. Segala puji bagi Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya Alhamdulillah. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang mengisi, yang memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya. Maka itu tadi disebut bahwa kitab ini kitab kesufian yang jadi amalan oleh para wali Allah, para kekasih Allah.
Allah yang mengisi, memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya dan istimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya. Mereka tidak sama dengan kita, jauh. Sebab mereka dikurniakan keistimewaan oleh Allah. Di hati mereka yang ada adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menganggap makhluk ini tidak ada kuasa dan tidak berfungsi. Maka itu mereka tidak meminta kepada makhluk. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah mengadu kepada makhluk, sebab makhluk itu juga masih memerlukan bantuan daripada Allah. Jauh untuk mensyirikkan makhluk dengan Allah. Dan mereka mempersiapkan sir, rahasia mata hati mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya, yakni mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempersiapkan rahasia mereka, sir mata hati mereka untuk menerima bahan ma'rifatnya, yakni mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mata hati mereka terang benderang jalan kehidupannya dengan Allah, maka hati nurani mereka merasa bersukaria dalam kebun atau taman ma'rifat kepada Allah. Serono bagi mereka ma'rifat kepada Allah. Makhluk dah tak nampak dah. Dah tak nampak makhluk. Hati mereka rasa gembira serono ma'rifat dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Adakah mereka kenal manusia? Kenal. Bukan berarti mereka tak kenal manusia, tak campur manusia. Kenal, campur. Cuma mereka melihat manusia ini adalah sama-sama makhluk yang tak ada kuasa, melainkan geraknya, hidup dan matinya, makan minumnya diatur oleh Allah. Yang kita ini makan minum tak nampak Allah, yang nampak sedapnya. Betul tak? Yang nampak warna makanan, tengok, oh ini macam tak sedap aja. Itu yang kita nampak. Mereka bukan itu. Mereka mendengar suara ayam pun bukan dengar suara ayam biasa. Mendengar lalu melihat kebesaran Allah yang memberi suara yang indah itu. Suara ayam itu indah. Contoh begitu keadaan mereka. Ma'rifatnya, seronoknya hati mereka dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sir mereka, yakni rahasia atau batin mereka, berenang di lautan Jabarut, di lautan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat benda yang kecil pun yang mereka lihat adalah kebesaran kekuasaan Allah. Kalaulah mereka
mereka itu ibaratnya melihat semut yang berjalan, lalu semut mendapat makanan. Yang mereka lihat bukan semut yang kecil itu, tapi yang mereka fikirkan dan lihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut yang kecil dia boleh hidup, boleh cari makan, takkan manusia yang besar tak dapat. Yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluar dari alam fikiran mereka pelbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka mutiara hikmat. Pengertian Maha Suci Allah yang memilih mereka. Maha Suci Allah yang telah memilih mereka untuk mendekat kepadanya. Mereka itu sangat dekat dengan Allah. Yang kita ini sedang sholat pun masih jauh dengan Allah, dekatnya dengan keperluan kita. Dekatnya dengan keperluan kita. Waktu sholat saja kita ingat keperluan kita. Ingat itu, ingat ini. Barangkali yang tidak ada hubungan dengan Allah, sebaliknya hanya ada hubungan dengan sesama manusia. Maha Suci Allah yang memilih mereka untuk mendekat padanya, dan Allah mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbahagi antara salik dan majdzub, dan mencintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya. Maksud tenggelam bukan macam tenggelam kita di sungai. Mereka tenggelam dalam cinta kepada Allah. Kalau mereka sedang berzikir, sedang tafakur, sudah tidak ingat yang lain, hanya yang diingatinya Allah, tenggelam fana. Dan timbul kembali karena memperhatikan sifatnya, yakni sifat Allah. Apabila mereka sedar, mereka melihat sifat-sifat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari semua ilmu dan nur, yakni cahaya dari Allah. Bibit daripada semua ma'rifat dan sir, yakni rahasia. Dan semoga Allah ridha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin. Amma ba'du. Arti amma ba'du, adapun setelah itu, setelah membaca alhamdulillah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid, yakni ilmu mengenali Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu. Ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat, yaitu ilmu untuk mengenal Allah, atau disebut juga ilmu tauhid, adalah semulia-mulia ilmu.
Karena ilmu ini ialah untuk mengenali zat yang mencipta, untuk mengetahui kebesaran zat yang mencipta. Lalu dengan mengenal itu, maka si makhluk, yakni manusia, dia akan merasa takut dan gerun, yakni khauf, takut akan azab Allah, takut maksiat kepada Allah. Lalu dan dalam segala urusannya mereka ada roja, artinya berharap kepada kekuasaan Allah, bukan kuasa manusia. Minta dengan manusia pun kalau Allah tak masukkan kepada hati manusia untuk memberi, takkan mampu manusia itu memberi. Sebab hakikat yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Mereka mohon kepada Allah. Adapun jalannya mungkin lewat manusia. Allah gerakkan hati mana-mana manusia. Kalau mereka ada kesusahan, bukan minta kepada manusia, mintanya kepada Allah, diutamakannya kepada Allah. Selepas itu mereka serahkan manusia mana yang Allah gerakkan hatinya untuk membantu. Lain kan dengan kita ni terus saja kepada manusia, tak kira kepada Allah. Ya, rupanya manusia itu kata, saya pun susah juga. Betul tak? Sebab kita ni kepada manusia. Maka itu ilmu tauhid disebut sebagai ilmu aqidatul awam. Aqidah bagi orang yang awam. Ada sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, yang harus satu. Ulama juga mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin, perkara yang pertama yang wajib 'alal insani, ke atas manusia yang dicipta oleh Allah. Kita ni makhluk, manusia yang dicipta oleh Allah. Allah disebut khaliq, pencipta. Awal wajibin 'alal insani, perkara yang pertama kali wajib ke atas manusia ciptaan Allah ini, ma'rifatul ilahi, mengenali zat Allah yang wajib disembah, yang menciptanya, yang mengurusnya, yang mengatur perjalanan hidupnya, bistiqani, dengan yakin. Kena yakin makrifat kepada Allah itu, kena yakin. Kalau tak yakin, tak yakin. Maka itu para wali-wali Allah ini dengan yakinnya makrifat kepada Allah, yakinnya kebesaran ayat-ayat Allah yang ianya sebagai mukjizat. Kalau orang-orang dulu berkata baca bismillah saja boleh berjalan di atas air, sebab keyakinan itu. Kita baca bismillah 100, bija air masih tenggelam. Betul tak? Keyakinan mereka. Nak sembunyi di tempat yang terang. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak-anak muda kafir sudah mengelilingi rumah baginda Rasul, tempat baginda Rasul istirahat, yang tidur berbaring, Allah turunkan ayat dalam surah Yasin. Katanya baginda Rasul membaca, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Baginda Rasul katanya ambil pasir tabur pada jauh saja, semua tak nampak baginda Rasulullah SAW. Kemudian keluar baginda Rasul. Begitu kebesaran Allah. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab ayat itu diturunkan oleh Allah. Ya wahyu kalimat Allah, perkataan Allah. Waja'alna, dan kami jadikan min baini aidihim, di hadapan mereka sad dan benteng. Benteng, tak nampak lah kalau ada benteng. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka juga sad dan benteng. Tengok depan ada benteng, tak nampak Rasulullah. Tengok ke belakang pun tak nampak. Fa'aghshainahu, lalu kami kelilingi mereka dengan benteng itu. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau saya gunakan ayat itu ketika saya dikejar musuh, boleh tak? Kalau yakin, asal yakin dan tahu maksudnya, jadi. Tapi kena makrifat dulu kepada Allah. Makrifat dulu kepada Allah. Kena makrifat dulu kepada Allah. Itu bukan sihir, tuan-tuan. Bukan. Barangkali kalau ada orang boleh buat hari ini macam tu, yang yakinnya dengan Allah, oh ini sihir. Nah, orang itu samalah dengan orang-orang musuh Rasulullah mengatakan, ma ahsana sihruka, alangkah bagusnya sihirmu ya Muhammad. Nah, itu samalah dengan orang-orang jahiliyah yang tak percaya. Kalaulah ayat Quran yang dibaca itu, jangan beranggapan dianya magic atau sihir, jangan. Bukankah Quran itu mukjizat? Bukankah Quran itu mukjizat? Banyak, tuan-tuan, dalam bab perubatan Islam, yang kena jin, kena sihir, jin itu boleh takut. Sihir itu walaupun diletak di badan itu paku umpamanya, benda-benda yang keras, bacakan kalimat itu, kita mohon kepada Allah, meleleh engkau, meleleh terus di dalam badan itu, meleleh. Tapi kena yakin. Dan bukan zakat yakin, jadikan amalan yang sebati dengan kita. Kalimat yang agung, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat yang agung, yani hauqal. Coba diamal, coba diamal. InsyaAllah ada kesan yang luar biasa. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata, sesiapa orang yang ingin segala urusannya yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, biasa beramal dengan ya Hayyu ya Qayyum tiap-tiap hari 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, tiap hari beramal 1000 kali, insya Allah yang mudah jadi, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang mahal akan jadi murah. Dia kata dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Baik, maka ilmu tauhid ini ilmu termasuk ilmu semulia-mulia ilmu, terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syariat. Kita ibadah kena tahu juga. Kita sholat, kita kena tahu siapa yang kita sembah.
Maka itu kadang-kadang orang walaupun dia ibadah, kalau tidak ada ma'rifat, ibadahnya pun tak betul. Sedangkan baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, wa ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Baginda Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini bab tauhid, bab tasawuf ini diambil daripada hadis itu. Ilmu yang wajib kita pelajari ada 3. Yani ditanya oleh Jibril tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Tentang iman, ilmu tauhid. Tentang Islam, ilmu fiqh. Salat, syahadat, puasa diatur, itu ilmu fiqh, timbulnya ilmu fiqh. Mahwal Islam, apa itu Islam? Mahwal iman, apa itu iman? Islam ialah antasyhada an la ilaha illallah. Islam ialah hendaklah engkau bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang wajib sembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kedua mendirikan salat. Salat itu diatur bermula daripada bab air, bab wudu. Tuh syarat sah salat, rukun salat, pembatalan salat, itu membuka jalan untuk berlakunya pembahasan ilmu fiqh. Bab puasa, bab zakat dibahas. Yang ketiga ilmu tasawuf, berhubung dengan hati. Ulama-ulama mengatakan daripada hadis ini diambilnya anta'budallah, hendaklah kamu menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya apabila kita menyembah, melihat Allah, di hadapan tu ada Allah, ibadahnya bagus. Ibadahnya jadi bagus sebab kita melihat zat Allah yang maha agung itu, seakan-akan begitu. Ini kadang-kadang sebab tidak ada ma'rifat, tak ada ihsan, sholat hanya pakai kain, tak pakai baju. Pakai kain saja, gulung-gulung kain, baju tak pakai. Sah kan ustaz sholatnya? Memang sah asal tertutup pusat dan lutut, tapi tidak ada. Alangkah jumpa manusia saja begitu tak berani, betul tak? Betul tak? Pergi pejabat seperti itu berani tak? Pergi pasar borong berani tak? Sedangkan yang di pasar borong itu makhluk-makhluk, manusia-manusia di tempat yang kotor, bau busuk lagi, betul tak? Tak berani seperti itu. Nah, kenapa dengan Allah berani? Ini tidak ada ma'rifat di manusia. Tidak ada kesufian manusia seperti ini. Minta maaf. Minta maaf. Sedangkan yang dihadapi itu siapa? Pencipta dirinya, yang mengatur dirinya, zat yang pencipta langit dan bumi yang maha agung. Berani, Allahu Akbar. Pakai kain aja, baju tak pakai. Mungkin ada tak? Jangan buat lagi. Ngaji ini untuk ditinggalkan perkara yang tak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ambillah perhiasan-perhiasan kamu yang baik 'inda kulli masjidin, setiap kali kamu salat. Pakailah pakaian yang bagus, yang munasabah. Ini kan menyembah Allah. Nyembah Allah pakai singlet saja. Bukan tidak sah di segi syarat sah solat, menutup aurat salah solat. Tapi segi adab dengan Khaliq yang mencipta, yakni Allah.
Kita sendiri pun tak berani berpakaian begitu bertemu dengan makhluk Allah. Bukan bertemu yang mencipta, bertemu dengan makhluk Allah tak berani. Betul tak? Pakailah pakaian yang bagus ya. Kalau biasa sholat belengging, jangan buat lagi. Kalau biasa sholat pakai singlet di rumah, Ustaz, memangnya Allah tak nampak kamu di rumah? Betul? Allah itu kan As-Sami'u Al-Basiru, maha mendengar, maha melihat di mana saja berada. Maka itu diajar an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu yang dikatakan ihsan, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ada rasa takut, ada rasa kagum, gerut, hebat dengan Allah. Fa illam takun tarahu, maka kalau kamu tidak dapat melihat Allah dengan mata kasar kamu, memang kita tak dapat melihat Allah. Mata kasar kita, zat Allah kita tak nampak. Fa innahu yaraka, ketahuilah olehmu, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, memerhati kamu, melihat kamu. Kamu pakai baju ke tak pakai baju sholat, Allah melihat kamu. Harus ada perasaan bahwa kita diperhati, dilihat oleh Allah. Apabila ada perasaan ketika menyembah Allah diperhati oleh Allah, takkan berani tak pakai baju. Betul tak? Betul? Berani? Tak berani. Berhadapan dengan dia, kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Perut tak tutup, ketiak nampak. Sesuai kata, sesuai. Tolong jawab. Jawab. Jangan tak jawab. Jangan buat. Minta maaf ya. Bukan nak mempentes, bukan nak betulkan. Supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih adab, lebih hormat dengan Allah yang mencipta kita. Allah bagi rezeki kepada kita terlalu banyak. Kalau pergi keluar bukan main pakaiannya bagus-bagus, menyembah Allah yang lusuh, yang busuk, tak pakai pun. Bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam, ilmu tauhid ini. Sebab Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin yang kita tak nampak. Jin tu, jinnun tu benda yang tak nampak, tapi ada. Jangan tidak percaya adanya jin. Aku, kata Allah, tidak ciptakan jin wal insa, dan juga aku tidak ciptakan manusia yakni kita, illa, kecuali kata Allah keadaan diciptakan itu liya'budun, supaya mereka mengenal dan menyembah aku. Jin ada yang Islam, ada yang kafir. Jin ada laki, ada perempuan. Jin ada tambah, ada kurang. Maksudnya ada tambah yang lahir, ada yang mati. Jin sama dengan manusia, cuman umurnya panjang-panjang, rata-ratanya panjang. Itu menurut jin sendiri. Ustaz tanya kepada jin, wahai jin, umur kau berapa? 400 tahun. 400 tahun.
Pernah yang paling tua jin, yang paling tua pernah mengaku dia hidup di zaman Nabiullah Sulaiman. Dia kata, kenal, tahu. Ustaz percaya? Ya, percaya boleh, sebab jin itu ada. Tak percaya pun boleh, mungkin kurang masuk akal bagi kita. Tapi memang jin pada panjang umurnya. Jin saka, nenek moyang dulu yang membelanya itu, hari ini masih hidup lagi jin itu. Saka-saka itu. Kalaulah si saka yang ada ni keturunan yang ke-6, kalau orang dulunya 70 tahun, maknanya 5 lah sebelumnya, 5 kali 7 350 tahun. Kalau 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun, dah ratusan tahun. Jin ada, jangan tidak percaya. Coba lihat di dalam Al-Quran ada satu surah disebut surah Al-Jin. Jin ada yang Islam ada, yang iman ada. Dalam awal surah Jin Allah menyebut, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan olehmu wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan Al-Quran kepadaku, annahu, sesungguhnya, istama'a nafarum minal jinni, telah mendengar kepada wahyu itu sekelompok daripada jin, an-nasibai, daripada jin Yaman waktu itu. Faqalu, lalu jin-jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Inna, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar Qur'anan, bacaan Qur'an yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW ketika salatul fajri, ketika itu salat subuh. Kata jin, ajaba, sangat menakjubkan Quran itu. Yahdi ila rusdi, dia yakni Al-Quran itu menunjukkan ke jalan yang benar. Fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Situlah mulai jin yang iman kepada baginda Rasulullah SAW. 7 orang waktu itu jin itu. Maka itu baginda Rasul diutus oleh Allah kepada as-saqalain, kepada alam manusia dan juga jin. Pernah Mu'ad bin Jabal diajak oleh Rasulullah SAW dakwah kepada jin. Ketika itu kata Mu'ad, kata sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, baginda Rasul menyampaikan dakwah kepada jin surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, dan seterusnya. Dari selepas Isya sampai hampir terbit fajar pagi hari, sebelum subuh baru pulang. Adakah jin boleh iman? InsyaAllah iman. Iman. Jin pun banyak yang iman. Tanyalah kepada perawat-perawat yang menggunakan ruqyah. Banyak di kalangan mereka yang mengislamkan jin. Yang mengislamkan jin. Tuh. Yang mensyahadatkan jin. Wahai jin, kau duduk di badan orang ini disuruh atau numpang? Kau kafir? Iya. Kau boleh baca syahadat? Tak boleh. Coba tolong baca. Tak tahu. Mahukah jika aku tunjukkan kepadamu jalan yang benar, yang Allah pencipta engkau jadi ridha? Mau. Didakwah dulu, didakwah. Akhirnya disyahadatkan.
Begitu ada yang namanya, yang sudah disyahadatkan itu dikasih nama yang bagus-bagus. Ada yang bernama Talha, ada yang bernama Az-Zubair, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Jamil, ada yang bernama Abdullah pun ada, Yusuf ada. Sama dengan manusia. Dia ada makan, ada minum. Coba lihat, banyak hadis-hadis menceritakan tentang makanan para jin. Di manusia banyak jin pun ada. Tuh. Maka itu disebutkan manusia sendiri pun ketika lahir dia ada teman yang disebut qarin. Yang disebut qarin, pernah dengar tak? Apa namanya? Qarin. Tuh. Qarin. Wa ma khalaqtul jinna, kami tidak ciptakan jin, kata Allah, wal insa, juga dengan manusia, illa liya'budun, melainkan mereka dikehendaki menyembah, makrifat, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lepaskan cerita jin, kita cerita manusia saja. Allah tidak ciptakan kita melainkan untuk mengenal Dia, menyembah Dia. Macam mana kita nak kenal Dia, nak sembah Allah? Maka itu di dalam Quran surah Al-Mulk Allah menyebut, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan olehmu wahai Muhammad, huwa Dia Allah alladzi ansha'akum, yang telah menzahirkan kalian. Ada juga alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian. Wa ja'ala lakum, dan Allah telah menjadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran yang telinga. Untuk apa Allah menjadikan telinga? Liyasma'u, supaya telinga ini mendengar ayatillahi, akan ayat-ayat Allah yang Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran itulah terdapatnya apa-apa kehendak Allah, sama ada perintah ataupun larangan, hanya dalam Al-Quran. Litasma'u ayatillah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gunanya Allah jadikan telinga supaya kita dapat mendengar Al-Quran. Itu pada asas penciptaan Allah, sebab manusia dikehendaki menyembah dan kenal Allah. Maka Allah bagi telinga supaya manusia dengar Quran itu. Apa kehendak Allah? Itu asalnya. Tapi hari ini yang melekat di telinga apa? Music, bukan Quran. Sama ada di rumah, di kereta, di mana-mana music, ya bukan Quran kadang-kadang. Betul lah. Urusan yang lagha mungkin daripada syaitan itu. Sudah bercanggah penggunaan kita dengan kehendak Allah. Wal absara, dan juga Allah telah menjadikan mata untuk melihat. Untuk apa tuh mata? Litanzuru at-takwinat, supaya mata ini melihat akan kejadian-kejadian yang Allah ciptakan yang ada di sekeliling. Untuk apa? Supaya manusia tahu bahwa itu adalah kekuasaan dan kebesaran Allah. Melihat pohon yang tumbuh
dari kecil sampai besar, lalu berbuah dan berdaun berbunga. Subhanallah, manusia tiada yang mampu boleh mencipta, dan sampai hari ini tidak ada manusia yang mengaku bahwa dia yang menciptakan pokok kelapa itu. Tidak ada. Betul tak? Apa-apa saja pokok, tidak ada. Mindahkan bolehlah, menyemai bolehlah. Betul tak? Itu adalah menyemai, memindahkan, itu bolehlah. Adapun mencipta tidak. Supaya manusia melihat akan apa yang ada di sekelilingnya. Akhirnya manusia iman kepada Allah. Itu kehendak asal Allah ciptakan telinga dan mata. Wal afidata juga Allah ciptakan atau beri kepada kalian hati, akal, litafakkaru, supaya kalian berfikir. Fikir. Bagaimana fikir? Fikir tentang kebesaran Allah, fikir tentang diri, tak usah yang jauh. Aku dari muda sampai tua, daripada tua nanti mati, difikir. Kalau hidup ni perlukan makan, perlukan bekalan, hidup di dunia dan di akhirat pun perlukan bekalan. Apa bekalan untuk akhirat? Kalau di rumah, mau rumah yang di dunia, mau rumah yang bagus, mau kendaraan yang bagus, mau bekalan yang banyak. Untuk kembali ke akhirat dalam kubur, bekalan apa yang sudah disediakan? Kalau rumah-rumah yang mana yang sudah disediakan? Bukankah sudah diterangkan di antara ayat-ayat Quran yang boleh menerangi di dalam kubur, yang boleh menolong kita dalam kubur, ialah surah Al-Mulk. Adakah kita sudah selalu membacanya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan seterusnya. Maka itu surah Al-Mulk ini disebut juga surah Al-Waqiyah, penolong. Disebutnya surah penolong. Al-Munjiah disebut surah Al-Munjiah, penyelamat. Karena surah ini katanya boleh menyelamatkan liqariha fil qabr, boleh membantu menyelamatkan si pembacanya di dalam kubur. Coba lihat dalam tafsir yang disusun oleh Imam An-Nawawi, tafsir Mirah Lubaid, tentang muqaddimah surah Al-Mulk. Bahkan disebut lagi surah Al-Mujadalah, pendebat. Surah ini boleh menjadi peguam bagi pihak kita di kubur. Surah ini yang akan menjawab apabila ditanya man rabbuka, siapa Tuhan? Katanya surah ini akan membela, menjawab. Surah Al-Mujadalah disebut. Baik. Karena pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu falsafah, yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha. Maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali dari sumber yang asal, diajarkan dan dilakukan oleh Nabi, yang asalnya diajar dan dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup, permasalahan hidup dan kehidupan ini dengan tuntunan atau syariat Allah dan pelaksanaan Rasulullah SAW. Kembali kepada tadi,
dalam ilmu ma'rifat ini untuk mengenali Allah. Sabda Rasul tadi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, i'tiqadkan bahwasanya Allah memerhati kamu. Maka itu kalau sholat, bab sholat, ruku sekejap, sujud sekejap, ya Allah, tidak ada rasa diperhati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bacaan itu susah gitu aja. Apa nih? Biarlah sempurna baca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Biarlah tartil baca itu. Ini tidak subhanallah, Allah, subhanallah. Ini orang-orang yang tidak ada rasa diperhati oleh Allah. Tumanina pun sampai tidak ada. Minta maaf. Bukankah sholat itu salah satu cara ibadah kita menyembah Allah yang kita lakukan tiap hari, tiap waktu? Cobalah sempurnakan sholat itu, biarlah ada tumanina dalam bacaan. Kadang-kadang minta maaf nih, baru kita aja ikut ruku, imam dah sami Allah liman hamidah, baru kita tidak, imam kata ada Allahu Akbar, bukan berarti sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, terus ruku. Ya Allah, ya Rabbi, ini kan dengan Allah ini kita mempersembahkan perintah Allah, aqimus sholat, kata Allah dirikan sholat, kita persembahkan sholat itu, jelmakan sholat itu. Allah memerhati, Allah menilai. Ini adalah sholatnya orang-orang yang tiada ma'rifat. Akhirnya jadinya begitu. Tidak ada rasa diperhati oleh Allah segala perbuatannya. Kadang-kadang lepas salat, assalamualaikum, assalamualaikum, cabut. Ya istighfarlah sedikit. Takutlah kalau lah manusia yang merhati, oh gitu ya engkau, aku bagi kau segala-gala, lepas itu minta ampun pun tidak, cabut saja. Kalaulah Allah macam manusia dah marah. Sholat, maka itu kena belajar tahsil as-sholat, pembetulan atau sholat yang betul. Sama ada bacaan, kalau nak wakaf, kalau nak wasol, ini wakaf bukan, wasol bukan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar. Wasol bukan, wakafnya bukan. Kalau wasol harus jelas wasolnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu wasal. Kalau waqaf berhenti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kadang-kadang wakaf bukan, diwasol pun tidak. Nak laju sangat. Al-Fatihah talil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam pula salah, maaf. Salah. Biarlah betul. Faham tak apa yang disampaikan? Faham tak? Oke, kalau sudah faham, sudah sampai sini saja dulu.
Insyaallah kita sambung di minggu yang akan datang. Masih muqaddimah, panjang lagi muqaddimah. Ini baru muqaddimah, belum kepada isi kandungannya yang hebat itu. Kitab ini luar biasa kandungannya, tuan-tuan. Saya sangat banyak terdidik dengan kitab ini. Saya sangat banyak berkesan dengan kitab ini. Tapi kena tekun mempelajarinya, menghayatinya, kena betul-betul ikhlas, ridha. Sebab ini ilmu Allah, untuk mengenali Allah. Ya, insyaallah jangan miss, ikut saja, mudah-mudahan sampai tamat. Mungkin 3-4 tahun baru boleh tamat. Ialah sebulan 2 kali. Kalau tiap malam mungkinlah 7-8 bulan habis, betul tak? Ini sebulan 2 kali, belum cutinya lagi. Belum cutinya lagi, gitu kan? Belum hujannya lagi, kita belum demamnya lagi, belum. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus mengikuti pengajian, yang akhirnya mudah-mudahan kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Dan ketika itu moga-moga i'tiqad kita tidak goncang, tidak goyah lagi. Untuk mengakhiri majlis ini, sama-sama kita baca tasbih kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.